Latency peak dan power peak. Itu dua hal yang berbeda kan? Beda. Dan ya aku ngeliatnya juga dari gara-gara meta sih. Jungler bisa assassin, bisa fighter, EXP bisa playmaker, bisa badan. Jadi otomatis akan banyak variasi dan aku expect dua tim ini mengeluarkan variasi mungkin baru-baru juga. Iya, karena untuk tim Liquid dan juga Aurora, kita udah nggak asing dengan tim Liquid. Inilah dia para pemain yang akan berjuang. Mereka sempat finish di 3-4 tahun lalu, posisi 34. Mereka tentu haus akan menjadi juara. Dan sekarang mereka berbeda. Mereka menggunakan gold laner yang kayaknya memang ini udah klop banget nih OHEB dengan tim Liquid PH. Yap, OHEB yang tadinya kita bilang pemain yang cukup defensif sebagai gold laner, tapi ternyata bergabung dengan tim Liquid Philippines. Ini jauh menunjukkan karakter dari OHEB itu sendiri. Agresif abis-abisan. Yap. Ini dia kelimanya tentunya Sanford, Carl TZ, Sanji JP dan juga OHEB ya. Barusan saja dibilang OHEB masuk line up dan dia sendiri sempat di interview merasa welcome dan sangat-sangat nyatu berada di tim barunya. Jadi pengen lihat apakah bisa mengalahkan tim dari Turki. Dan jangan lupa ya, ini metanya cukup shifting juga dan memihak, mungkin tanda petik memihak ya kepada tim Liquid Philippines. Karena semua hero-hero yang dimainkan dengan pemain-pemain ini. Sanford, hero-nya Sanford di buff. Carl. Dan Lancelot Carl. Iya, bicara Lancelot besar Akankah kita kemungkinan lihat? harusnya bakal diadu ya ini. Mestinya. Antara Bane or Dynamic. Tinggal pilih, namun inilah dia Aurora dari Turki. Mereka memiliki kunci yang harus mereka perjuangkan. Ingat, siapapun kalah di match ini, kuncinya akan dihancurkan. Dan mereka berjuang dengan line up yang berbeda dari tahun lalu. Yap, di mana EXP dan Gold Lane-nya berganti ya. Ada Sigibum yang mengisi juga untuk Gold Lane dan harus kita nantikan sebenarnya untuk permainan dari Aurora nanti. Masih dengan seputar poros trionya yang tidak berganti sama sekali. Yes, dan tim Liquid pun juga pernah merasakan pahitnya kuncinya dihancurkan. Dan kali ini, apalagi khususnya untuk Carl mungkin ya, dia lagi koleksi piala tahun lalu loh. Lagi udah tinggal MSC doang, namun inilah dia pemain dari Aurora Turki yang harus kita bahas lebih lanjut juga. Ini kalau kita ngeliat gabungan ya dari dua tim Turki. Dan kalau ngeliat malah lebih klop dan lebih tajam, lebih direct. Antara S7 dengan Old Venar ya. Old Venar, benar. Ya, ini yang mengisi Sigibum dengan Lunar buat EXP-nya. Yang menjadi pembeda juga dan mereka sebenarnya jauh lebih agresif. Ini untuk trio mid-nya. Makanya sempat waktu kita bahas ketika mereka berjumpa dengan RRQ kemarin yang harus memang dipertimbangkan adalah bagaimana untuk menutup permainan dari Rosa. Yes, the highlight of the team, Rosa. Dengan membawa satu hero yang memang tricky bermain, yaitu Selena. Dan dia bisa berbeda. Bahkan itu diakui semua orang ya. Ya, dimension trio mid juga itu ngebuat Sigibum akan lebih dapat space, lebih ruang gerak juga. Dan Apex 47 tampaknya tetap ya identitinya. Kita sempat lihat Atlas itu benar-benar melekat banget sama Apex. Dan kita tetap lihat gitu di MSI. Yes, menjadi kuncian juga, namun sepertinya di panggung megah ini, babak knockout stage, inilah dia yang kita nantikan untuk pertarungan 8 tim terbaik. Over the past 5 days in the group stages, we have witnessed 16 teams Tampaknya from different sudah dimasuki ya regions
babak knockout top 8 teams akan dipanggil satu-satu nih. Iya, ini jelas kita akan punya dua perwakilan dari region ID ini yang cukup membanggakan sebenarnya untuk tahun ini. Yes, karena kita udah melihat ada Rose dan juga Milos hadir di sini. Mereka akan membuka panggung yang megah ini untuk opening ceremony yang sudah dinantikan. Tim-tim akan hadir satu persatu nantinya. Dan tentunya mereka mengingatkan bahwa semuanya berkumpul untuk mencari hadiah yang begitu besar. Dan 1 juta US dollar akan didapatkan dengan total 3 juta US dollar loh. Life changing moment ya bisa dibilang. 4 hari yang bisa merubah nasib. Dimulai dari hari ini. Single eliminationnya itu loh yang sebenarnya makin panas. One life, one chance, dan tentunya kita akan dukung kedua tim Indonesia yang bertanding di MSC Iya, sisanya. pastinya. Life changing money itu. Iya. Artinya apa bahasa Indonesianya? Mengubah nasib. Uang pengubah Uang nasib. pengubah nasib. Uang pengubah nasib. Tapi enggak, tapi ini memang benar. Semuanya harus mereka perjuangan. Dan di mana kita ingatkan sekali lagi, bracket ini bisa dihasilkan karena ada tim-tim yang mendapatkan kemenangan 2-0 dari matchnya yang tak kalah sama sekali. Mereka memilih lawan mereka dan membuat bracket begitu menarik. Lebih panas lagi, ingat tadi 3 skenario yang mungkin atau mungkin skenario keempat. Banyak Banyak skenario-nya. skenario-nya. Banyak skenario-nya. Dan ya tentunya ya, hopefully ID versus Idol. Dan inilah dia. Kita akan langsung menyambut Mythic Seal. Tim yang mendapatkan 2-0. Ya. Walaupun tidak bisa memilih karena game time yang paling lama, namun mereka membuktikan diri bahwa sang kuda hitam, tim yang membawa kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan dan melaju ke knockout dengan tanpa pilihan selain melawan Onyx Indonesia. Apakah Ken bisa menunjukkan kalau mereka pantas tembus ke top 4? Ya, karena ini adalah satu-satunya tim dengan skor 2-0 tanpa ada kesempatan untuk memilih. Iya, Di pairing langsung. karena waktunya Nyesek. paling lama, namun inilah dia. Mari bersorak-sorai untuk tim Indonesia. Inilah dia Onyx ID. Melaju lebih jauh dari MSC 2024 lalu. Kini kita akan melihat Onyx ID bermain di knockout stage MSC 2025. Sejauh mana sang rookie Savero bisa jadi pembeda untuk sang Raja Langit. Mudah-mudahan Onyx ID tentunya mampu dan bisa melawan hurdle atau mungkin tantangan pertama mereka yang akan kita saksikan hari ini. Benar, karena lawannya adalah dari region yang punya histori panjang dengan Onyx. Ya, legend Myanmar ya. Buat lawan mereka juga. Yap, tapi sambutlah Indonesia. Make some noise karena RRQ, raja dari segala raja, dengan 5 debutan bukan jadi halangan untuk mendominasi MSC 2025. Memilih SRGOG menjadi lawan. Redemption of a Generation akan bisa kita saksikan bersama-sama. Namun di hari esok. Benar, dengan Toy sekarang, mampukah mereka membalaskan dendam misi lalu? Ya, 5 debut. Ini 5-nya baru. bukan jalan yang mudah, tapi mereka berhasil loh tembus sampai dengan sejauh ini. Benar, dan inilah dia Team Spirit, satu-satunya tim yang tidak mengalami kekalahan satu game pun, membuat EECA jadi region paling berkembang di luar Southeast Asia. Dan Team Spirit adalah bukti nyata bahwa ancaman dari Westerners itu nyata. Yap. Dan barisan pemain mereka ya yang memang syarat akan pengalaman juga. Meskipun mungkin mereka belum memiliki MPL, tapi kita lihat Kid Bomba dari tahun ke tahun ini mainnya semakin rapi dan bagus, dan bahkan jungler mereka One Shot ada di sana, Assassin User. Dedikasi dan passion tampaknya ditunjukkan oleh Team Spirit. Namun tengok, inilah dia Onyx Philippines. Tersandung melawan Aurora, Onyx Philippines bangkit dengan cepat. Kemenangan mutlak atas area 77 dan Homeboys membuktikan kekalahan tidak membuat mereka jatuh, tapi justru membuat mereka tumbuh lebih kuat. Sempat terpeleset, namun tampaknya mereka berhasil bounce back juga dan ya tetap menyeramkan. Ya, sebuah tamparan yang membangunkan sebenarnya untuk Onyx Philippines.
Kayak mereka di bawah, mereka langsung sapu bersih semuanya tanpa ada kekalahan satu game pun. Berhadapan dengan lawan-lawan mereka di lower. Gitu mengerikan tentunya. Dan Onyx, dua Onyx sudah kita saksikan, mereka sudah berada di panggung. Indonesian, Philippines kita sudah melihat, namun perwakilan dari Malaysia pun hadir di sini. SRG OG, last but not least, sang juara bertahan. Selangor Red Giant OG terlihat mengalami penurunan. Namun match terakhir mereka berhasil membuktikan bahwa mereka telah bangkit. Savage pertama dan satu-satunya di group stage oleh Innocent telah membungkam dan bisa dibilang keraguan mulai sirna atas tim raksasa dari Malaysia ini. Luar biasa Innocent dengan Savage-nya dan ya let's see apakah the defending champions mampu menaklukkan MSC lagi tahun ini. Iya, secara pengalaman mereka sudah ya ibarat semua tim yang turun ke bawah tertampar dan mereka back to basic. Mereka nggak lagi bermain terlalu keluar mungkin dari meta yang sekarang, tapi mereka ya sudah mulai melihat oh ini cocok banget dengan kita. Kenapa kita harus keluar dari pakem yang ada dengan meta yang sekarang? Mending mereka main sesuai dengan meta dan mereka membuktikan kalau mereka bounce back dan berada di babak knockout sekarang. Iya, kita melihat tim-tim mereka membawakan hal-hal yang berbeda di setiap matchnya. Namun memasuki match-match terakhir terlihat tidak banyak adanya percobaan. Mereka sudah mulai total. Dan saat ini kita akan langsung menyambut match pembukaan kita. Tim Liquid Philippines. Yap, tim yang sangat lengkap, Yes. sangat agresif dan bisa dibilang melebihi dari region Indonesia itu sendiri. Dari tim Liquid, pemain-pemain yang penuh dengan pengalaman, terutama untuk Cartezy. Ini pemain sudah muncul dari awal bahkan, tapi permainan Lancelot dia masih tetap mendunia. Benar, tim Liquid Philippines, tim yang dibangun dari para mantan juara dunia. Kita boleh ingat para playernya begitu. Kita hafal dari wajah-wajahnya dari tahun-tahun, dari skena ke skena. Mereka selalu muncul. Semakin mengerikan namun lawannya juga nggak akan memberikan kemenangan secara mudah. Karena inilah dia, tim Aurora Turkiye. Sambutlah tim yang begitu menarik perhatian banyak sobat Mobile Legends di luar sana dan juga bahkan di Indonesia. Ya, bisa dibilang dari mungkin Liquid Philippines lawannya mereka adalah tim yang punya blueprint untuk bisa mendominasi. Tapi Aurora Gaming mereka mempelajari blueprint tersebut dan terlihat hasil yang positif ketika mereka berhasil menurunkan Onyx Philippines ke bawah. Dan sekarang mereka akan berjuang lagi untuk menjadi Philippines Slayer. Harus menjadi pembuktian. Dua-duanya sudah membawa kunci mereka dan sudah berhadapan satu sama lain di momen kali ini di panggung besar ini. Ini panggung yang berbeda dari group stage. Sangat besar dan ya udah mulai merinding sih aku di studio dan let's see one life best of 5. May the best team win tentunya dan let's see apakah TLPH mampu mengoleksi dan at least secure top 4 atau mungkin Aurora berhasil surprise again dan ya mengalahkan tim Filipina lagi. Yes. Dan yang kalah tentunya harus dihancurkan kuncinya. Dan itu tentu akan menyayat hati bukan hanya dari timnya namun dari semua super fans milik tim sendiri. Ya, ini aku sangat berharap mungkin dari hasil interview dari Rosa sendiri ya. Dimana kalau sampai nanti Selenanya di ban, dia masih akan bisa punya full hero yang lain untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ya, itu harapannya. Namun kemarin RRQ sudah memiliki jawabannya. Selena 2 game di ban dan ternyata memang mungkin itu jawabannya. Tapi nggak tahu ini 2 hari Rosa mungkin sudah berubah. Bisa nge-spam hero lainnya, bisa belajar lagi dan mengembangkan hero-hero lainnya. Jadi semakin penasaran tentunya. Iya, atau pakai hero comfort dia kan dari tahun-tahun yang kemarin. Masih ada Parsha sebenarnya. Terus Lilia misal juga. Yang lebih konvensional. Iya. Pepa Pulpa karena ada Dino Planet All Star 2025. Hongke. Engger. Gimana sih? R-nya beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian semua bisa bersama-sama ikutan seru-seruan dari tanggal 27 sampai tanggal 5 nanti. Jadi di sini ada banyak banget permainan seru juga ya Om di dalam event itu. Di koleksi ya kan ambil dadunya, tinggal roll the dice dan kalian bisa dapetin free buat Popol Kupa nih, Proto Hunter. Kita belum lihat Popol Kupa loh. Belum. Kalau Nevin paling suka tuh Popol Kupa. Oh, Nevin suka. Ya itu prio hero-nya dia. Pick pertama Popol Kupa. Di mana nggak tahu, terserah Om. Mau di roamer bisa, di jungle
bisa, di Gold juga bisa. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang penting Popol Kupa. Popol Kupa kalau Nevin. Oh, dia pasti udah langsung ngerol nih. Tapi mengingat pentingnya match ini, nggak ada kesempatan kedua, seharusnya kita akan menyaksikan bagaimana mereka berjuang karena Kiss of Victory-nya untuk Aurora Turkiye gimana nih? Wah ini kalau misalkan kita ngelihat Cheese Pick dan Power Pick. Iya. Tadi yang Budi udah sempat senggol. Oke. Gimana Om? Iya, menurutku lebih ke cheese pick-nya mereka yang harus lebih dimatangkan ya kalau memang mereka berani untuk ngebawain. Karena aku bisa bilang kayak Aurora Gaming ini satu level di bawah dari Flash Gaming kalau bicara soal cheese pick. Kayak kemarin misalnya mereka ngebuka buat ngebawain Goshen buat jadi jungler kan. It doesn't work gitu. kurang. Yep, Masih prematur nggak sih Om? benar, terlalu prematur. Jadi menurutku ya mending ke power pick aja. Karena balik lagi sih, secara konsep ini kan life changing juga ya. Ya. Kayak 4 hari yang cukup menentukan. Kalau mereka gugur sekarang 3 harinya hilang. Nah itu sih, apalagi udah mereka tuh pick Gushinnya tuh pick terakhir. Jadi udah ngelihat 5 hero-nya. Sayang kalau misalkan ternyata nggak dipergunakan gitu. Jadi ya mending yang konvensional aja supaya ya secure game 1. Tapi Gushin emang nggak bisa diapa-apain ya Om ya? Enggak sih kalau aku. Itu bener-bener kayak udah ke tengah. Kalau musuh nggak tumbang, ya udah dia ngilang langsung gitu loh. Karena nggak ada source escape lagi kan. Gampang ditangkap, gampang di-invade. Tapi kalau mid aku masih setuju sih kalau mid. Suka saya kalau mid Goshen Goshen itu. mid. Iya, ya halo Sans. Kalau itu matang berarti ya? Matang. Dengan Kalau mid kombinasi ya. yang lebih tepat juga pasti. Betul, kan bisa dikombo kan dia dengan standar-standar kan kalau dia main di mid. Iya, Masih iya. oke lah, masih bisa lah. Iya. Sangat situasional. Kalau dari Aurora kita bisa bahas banyak hero power dan hero cheese-nya. Kalau ngebahas tentang hero pastinya drafting phase nggak akan lama. Mereka semua sudah tahu bagaimana membaca satu sama lain. Selena tuh nggak lama kan langsung Iya. di-ban aja. Ini ya besar kemungkinan kita tidak ngelihat Selena di Bisa. game yang sekarang. Bisa. Kalaupun dilepas, itu pasti diambilkan tim Liquid PH. Ya, dan Tinggal TLPS ATM aja nggak sih? Amati tiru modifikasi dari RRQ. bisa karena udah berhasil mengalahkan ya. Iya. Dan Selena di-ban dan bahkan gak cuma Selena, Farsanya Farsanya. juga. Jadi ini udah ngasih pressure ke arah Rosa, gak cuma di game tapi dalam draft. Iya. Tinggal satu hero-nya Rosa berarti. Chusin. Shin. Bisa diambil nih. Bisa. Oke, itu dia. Mungkin secara percentage juga antara Sanji dan juga Rosa. Untuk pool hero hampir mirip lah sebenarnya. Tapi Sanji ini jauh lebih ke menunggu, melihat lawannya apa dan dia akan bermain untuk reaktif juga. Kecuali dapat parse agresif banget, tough boots, first item, gas. Iya. Dan TLPH mereka suka banget hero-hero early yang bisa ngemenangin awal. Dan berpikir tentang TLPH, sekarang kita jadi wow, permainannya mulai berubah. Mereka mulai main seperti Indonesian server. Yap, dan Gas terus, gelut terus. dan terlihat kan dari pick awal mereka juga. Lancelot yang bahkan untuk region ID sendiri not even a choice gitu loh, bukan pilihan. First pick pun kadang-kadang di-ban sendiri. Gara-gara Carl sih ini. Iya. Ini TLPH, Carl TZ, Lancelotnya juga sangat-sangat tajam. Cuma dengan adanya kali aku pengen lihat nih gimana nih. Sushin masih on the board untuk kedua tim. Cuman ingat dengan adanya kali ini Valentina, Sanji, top 3 heroesnya untuk di MSC ini ada Valentina. Ya, tapi aku suka sih pendekatan dari Aurora Gaming juga adalah mereka bereaksi dengan Povius dan juga Kalia yang bisa menjadi jawaban untuk Lancelot. Karena Lancelot pasti akan maju dan gampang untuk disambut dengan Tsunami Slam atau bahkan di cover nih. Ya. Di cover dengan munculnya Povius yang membuat dia nggak bisa enak untuk maju karena pasti diikutin terus-terusan kan Infernal Pursuit. Mau kabur pun agak Sulit berat. nanti. Agak berat. Kalia dan Poveus mereka udah kayak nggak takut gitu sama Kaltusok. Kaltusok. Kaltusok, dia sampai jadi punya title Kaltusok di Filipina. Kaltisi, Lancelot di tangan Kaltisi memang berbeda. Dan dia sempat kita lihat pada saat group stage. Dan memang menjadi sebuah pembeda, membuat mereka menang di gamenya. Yap. Dan Di game lawan Onyx. Oh no, ya bener yang dia dapetin dari Lordnya dulu nih ya dikasih tapi dia muter bisa clear tengahnya langsung one straight push end the game. Itu buat tim Liquid PH. Benar. Dan itu momen yang harusnya sudah Aurora sadari dan mereka menjawabnya pakai Kimi, nggak ada Sushin, mereka pakai Kimi Ya, ternyata. menurutku ini cukup bahaya sih. Kimi yang bakal bisa ditargetkan dengan siapapun ya. Yap. Mungkin dari Gatot Kaca, EOG-nya, terus bahkan dengan puncture dari Lancelot juga. Ini bakal mudah untuk bisa menangkap Kimi. Jadi pengalaman lebih akan dibutuhkan sekarang buat Rosa nih. Agar dia bisa ngedeliver damage secara konstan untuk Iya. lawan-lawannya. Dan itu mungkin tugasnya ya Kalia dan juga Voivius ya Oh, harus tidak. lebih berjaga-jaga. Mungkin nanti kalau misalkan tim Liquid, ini kalau aku ngeliat 3 hero-nya early-nya kuat loh. Dan agak sedikit tricky ngelawan Aurora.
dimana yang ya mereka harus main tunggu dulu, apalagi kalian tunggu level 4 dulu. Iya. Iya. Namun kenapa ini fotonya Ada- Om Wawa ada di situ? Itu hero Om Wawa banget. Kenapa ada di bandlist ya Om ya? Oh iya. Bener-bener Why? kayak ditutup untuk TNZ nih berarti ya. Kayak gak dikasih buat pakai assassin Emang dulu. power tapi dia. Mungkin ya the best yang terakhir apa ya kalau yang unik atau cheese dari Aurora yang saya ingat itu Leomord. Sempat dibawakan juga dengan TNZ. Tapi tahun kemarin. Tahun kemarin Ya, dan gak ada lapu, nggak gak ada ada clue ya. Almond. Di saat masih ada hero-hero assassin lain gitu loh Om. Yang keingat wajahmu itu Om. Ya karena memang lagi power sih, bisa ngelawan Lancelot sebenarnya. Oh, tapi dihabisin semua nih hero dari TNZ. Habis TNZ. Disuruh main fighter. Tapi kita ngeliat TNZ dengan hero-nya tuh assassin juga ya Gon. Assassin, bahkan sebenarnya kalau misalkan di regionnya Fanny ya zaman itu masih kuat, cuman Udah di ban semua udah nih. di ban semua bahkan. Jadi Aurora kasih pertanyaan atau mungkin TLPH ngasih pertanyaan ke Aurora, ini harus bermain apa nih junglernya? Iya, udahlah pakai Leomord atau Martis sudah sekalian ya kan. Fighter. Kalau pakai tank kita sudah ngeliat kan. Secara blueprintnya Aurora pakai Uranus as a Aku jungle. nggak suka sih sekarang Iya, tim pakai kayak Uranus. Sayang jungle. banget gitu loh. Kayak Moskov dulu disimpan untuk yang terakhir. Si Boom Boom. Bisa Main split surprise push, ya. main split push ada nambah elemen split pushnya. Dan oke, Cici untuk at least ngasih pressure ke arah Pove-nya. Ya, sebenarnya bukan cuma pressure ke Poveus, tapi pressure kalau ada fighter tank jungler. Ya, Ini benar. bakal dipakai. Itu kayak Antisipasi sedih. jadinya. Benar, kemenangan untuk Cici karena Gatot Kaca dengan Cici langsung zoning out ya, habis-habisan langsung ke belakang. Apa sisa assassin yang bisa dipakai oleh TNC? Assassin ya. Assassin. Kayaknya udah lumayan habis ya Assassin. Mana Link? Joy. Mana Link? Mana? Ya paling Link udah nggak ada yang pakai loh. ya belum kayak. Susah paling, kayak. paling Akai nggak sih Berat ya? kayak gini? Ya, tapi ada Cici. Iya, itu trikinya sih. Oh, Kayak Granger. pinter Ya, sih. tapi aku suka sih tadi Link itu sebenarnya di luar radar. Ya. Tapi sebenarnya bisa. Ya minimal lah untuk nangkap Granger. Haha. Kalau Cusinnya lumayan tricky, tapi bisa juga untuk tangkap Cusin. Tapi ngeliat 5 hero dari TLPH apa nih yang akan mereka mainkan Gon? Kalau aku ngelihat mungkin early-nya mereka bisa paksa sih. Ada Sushin, ada Lancelot. Cuman yang mereka harus khawatirkan memang nanti early rotation atau rotasi dari Poveus. Dan itu udah di screening juga sebenarnya sama Cici. Jadi aku ngeliat early, aku pegang kiri masih. Early Oke, game berarti- turtle pertama, turtle kedua aku masih pegang kiri. Tergantung nih pick kelimanya apa tapi. Sesuai dengan gameplay mereka ya, yang dari awal mereka akan nge-grouping, tapi Aurora juga demikian kan Om? Hampir sama ya, tapi secara power kita bisa bilang TLPH mereka menang mutlak sih early mid sampai late game ini. Tapi super late gamenya masih ada Moskov. Itu. Peluangnya ada di Moskov sebenarnya untuk Aurora. Mereka harus bisa tahan sampai di sana. Oh, Joy, mereka. Assassin. Ya mau gak mau, tapi Joy pun bukan jawaban Tapi karena apa yang gampang. dilakukan nih dengan 5 hero dari Aurora? Apa yang harus mereka fokuskan? Kalau ambil objektif pasti snatch the turtle atau Lord Iya. ya. Oke, coba buat colong di sana. Tapi kalau mereka memang benar-benar mau menang jauh split push Ya, dan buat senyaman mungkin deh buat Moskovnya jadi. gak boleh terlalu kalah banyak di early. Mereka kalah early nggak apa-apa, tapi jangan terlalu gap untuk ngasih split push antara Moskov dan Joy-nya Dan untuk lebih berarti cepat. kalian setuju bahwa di sini TLPH Yes. dari segi hero-nya Winning conditionnya kuat. lebih mudah untuk dieksekusi TLPH. Oke, namun bagaimana halnya dengan Land of Down? Semua akan dibuktikan langsung bersama dengan para caster kita. Silakan Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk Bude Clara Mosar, Wawa dan juga Jory. Di sana kita akan memasuki babak yang menegangkan, babak yang hanya ada satu kesempatan untuk menuju ke juara MSC at EWC 2025 bersama dengan Ranger Mas dan juga tentunya Dan Kocok, satu kesempatan aja nih ya dari mereka berdua. Karena single elimination kawan-kawan ini format yang sebenarnya gue lebih suka sih. Format yang di mana lu harus keluarin segala yang lu punya dari awal. Yes. Best of 5 memang ada kesempatan di game selanjutnya. Tapi siapa sih yang mau ketinggalan duluan? Yes, dan tentunya kita lihat di arah mid lane, first blood Saja. didapatkan oleh Rusa. Tim Liquid Philippines. Mereka harus lebih aware dengan permainan dari tim Aurora Gaming. Bermain dengan barbar membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan first blood pertama mereka. Tapi bukan hanya itu aja TNC. Dia harus head to head dengan Lancelot dari Carl Tuso. Itu dia yang mengerikan. Tapi satu hal, buat kalian semua yang di Jakarta, selamat sore. Dan jangan lupa untuk nobar bareng watch party di Metro Jakarta Pusat sana. Wow ya langsung ya Langsung bergabung watch party ya. Langsung seru-seruan di sana juga. So kita akan lihat dari emblemnya Tenacity, bahkan Cusinnya dengan Tenacity.
Tapi memang sih kalau ngelihat dari Chushin sekarang basic command emblem yang paling fit ya. Dia butuh regen mana walaupun memang dari pasifnya juga ngebantu mananya untuk recover. Tapi ya nggak sebanyak itu juga di awal. So kita akan lihat dari gold lane nih perbedaan emblem juga. Basic command emblem akan unggul nih. Dari segi laningnya akan lebih kuat. Tapi lihat TMZ udah bermain ke arah mid lane mencari target. Mereka mau point kill. Mereka mau dapetin point kill karena kalau untuk beradu di dalam objektif turtle yang pertama, ini akan sangat menguntungkan untuk tim Liquid. Sanford masih berada di level 3. Kautusok menuju ke arah bottom lane, menuju ke arah Sigri. Boom, target utama mereka. Pertukaran tidak ada flicker kembali. Tampaknya di arah top lane tidak ada yang bisa didapatkan dari para pasukan dari tim Aurora Gaming. Turtle terbuka. Pertempuran dengan satu keuntungan Turtle dan juga satu purple buff. Apakah ini worth it, Lim? Tapi kalau misalkan nextnya dapat lagi worth it. Secara keseluruhan, secara as a team, ya memang pasti rugi. Tapi lihat, wah jangan kasih kill lagi sih. Oke, kalau dikasih kill lagi bahaya dan TNC. Dia nggak expect dengan ada purple buff yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Tapi dapat TNC! What are you doing? Bermain dengan terlalu barbar dan tak pakai kalkulasi yang miss ketika para pasukan Aurora Gaming menuju ke arah purple-nya. Malah dia harus kehilangan dirinya. Dan lihat, Kaltizi di sini dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk dapetin purple-nya. Dia mainin timing waktunya supaya nanti dia tetap punya purple di saat kontes selanjutnya. The best Lancelot user? Mungkin one of the best. Tapi ya sekarang memang pattern dari jungle itu sebisa mungkin ambillah jungle lawan kalian dulu sebelum abisin jungle sendiri. Karena ya balik lagi nih, kalau misalkan ngeliat apalagi assassin kan kayak Joey, itu nggak possible lah untuk agresif, untuk tabrak di awal tuh nggak possible. Jadi ya walaupun jungle-jungle kecil kayak Rakusa dan sebagainya ya ambil aja, nggak ada masalah, nggak harus target ke arah buffnya. Dan sekarang lihat level yang berbeda, TMZ ada di level 5 dan Kaltizi sudah level 7. Padahal turtle-nya untuk Aurora. Yes, ditambah lagi kalau ngomongin Aurora Gaming, nanti sosok dari Popheusnya ini akan cukup berat untuk bisa catch up menuju ke lawan Cici. Lihat, perbandingan level yang cukup sakit ini bakal bisa mendapatkan poin kill yang cukup untuk membuat mereka menang di saat turtle yang kedua. Dan apa pemulih? Belum terlihat vision di mana Oheb berada. Oheb muncul di arah mid. Tanya para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka bakal coba untuk melakukan commit. Apakah zoning ke purple akan dilakukan? Karena tim Liquid, walaupun punya 1000 gold difference, tapi kalau mereka berkumpul di tempat yang sempit, ini membuat keuntungan untuk Rosa tersendiri, malah kerugian untuk Sanji yang tidak memiliki mana cukup banyak. Bukan hanya Sanji sih, tapi enak buat Sigibum juga gitu kan, dengan ada deket tembok. Oh, nggak usah, masih ada anti gravity, masih bisa kabur juga. Untungnya anti gravity ini anti slow juga kan. Jadi dia bisa lari dengan lumayan cepat. Curtain Call juga harusnya bisa sih untuk slow-nya ya. Kalau dia keikat 2 target nggak bisa. Tapi kalau sendiri slow-nya tuh hilang pakai anti gravity. Dan wow, Lunar akan coba dipegang di arah top lane. Perpasukan tim Aurora Gaming akan coba dipaksa Lunar dalam team fight yang tidak full HP. Tapi nampaknya mereka tidak mau turtle terlebih dahulu. Mereka mau team fight. Sanford dari belakang TSC targetnya base. Tapi nampaknya JP mencoba untuk melakukan sedikit defensif dari top lane. Membuat perpasukan dari tim Aurora Gaming Epix 47 gagal untuk melakukan commit. Komitmen yang dilakukan Aurora Gaming nampaknya berhasil disengage oleh tim Liquid. Memang gold akan turun, tapi lihat yang dilakukan oleh Sanji. Dia mencoba untuk zoning keluar kembali. Kaltizi di depan sana melepaskan turtle-nya karena 1 point kill. Akan lebih penting, Retribution masih di tangan dari Kaltizi. Rosa tidak terpegang sama sekali, tapi bayangkan Sanji Commit dan Crimson Pegan yang mereka miliki dan zoning kalau juga turtle yang kedua dipastikan di tangan para pasukan tim Liquid. Ini dia kekuatan tim Liquid yang dimana best on team fight. Mereka akan kuasain rivernya. Mereka nggak akan kasih celah masuk dari manapun. Bahkan tadi kelihatan dari TMZ itu nggak bisa coba untuk membuka visionnya. Jadi mau nggak mau turtle kedua dilepas dan lihat goldnya naik hampir ke 2000. Goldnya naik hampir 2000 tapi Sanji bakal coba dipasang 45 for this time. Bakal coba dimakan di commit Epix 47. Mereka power defensif. Lihat apa yang dilakukan Sanford. Dia tidak melepaskan Sanji sama sekali. Sudut pandang yang langsung fokus menuju ke arah Apex supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan following up. Tidak ada lifesteal tambahan, tidak pasif dari Apex 47. Wah ini nih untuk Lancelot sendiri di menit ke-5 langsung kasih lane. Karena apa? Lancelot butuh banget item, 2 item seenggaknya, 2 item pertama. Entah itu bikinnya ke arah damage, entah itu bikinnya ke hybrid, tapi dia butuh banget untuk startupnya. Makanya kayak di menit 5 udah langsung dikasih dan sekarang Kaltizi ada di level 10. Bayangkan ada di level 10, sementara TNZ ada di level 8 sama level kayak Luna. Yes, 2 level lagi tapi Apex 47 bakal coba dipaksa dengan ada damage dari Harrison mau kill didapatkan. Apex 47 tidak flicker for defensive. JP lihat Rosa out of the way bakal coba dipaksa dengan Harrison mau kill didapatkan. Pertukaran terus dan juga Sanford membuat pasukan dari tim Aurora Gaming kehilangan 2 pemainnya. Memaksa ke arah mid lane akan membuka vision mereka menuju ke arah jungle-nya. 2 jungle akan terbuka. Visionnya cukup jelas berada dengan Kautusok.
akan bisa masuk dan mentusok-tusok siapapun di depan sana. Oh, One Power setelah Detonation, Carlton bersama dengan anak Chelsea, dan pacaran yang dimiliki tidak ada anak tangga, tidak ada minion. Iya. Nggak ada Phantom Execution juga kebetulan. Makanya nggak bisa di-commit lagi. Tapi kalau Chill Apex, mereka mau cari target, Sanji? Oh, tidak boleh terlalu terburu-buru Aurora Gaming. Mereka harus pikirkan di mana si Gibum ini adalah late game insurance. Mereka nggak boleh bermain di 6 menit awal. Mereka kalau bisa bawa game ini relay selama-lamanya. Dengan power yang dia miliki, Lancelot akan drop, Granger akan drop. Kita lihat juga di sini Rosa dan si Gibum akan naik bersama dengan Lunar. Iya, Tianzi. Tapi jangan lupa juga ya, pick dari tim Liquid itu ada di mid game juga loh. Mereka belum dapetin gempuran terkuat dari Liquid nih sekarang. Betul. Karena mungkin ya 3 menit lagi sampai Lord pertama muncul, itu baru pick dari tim Liquid dan Lancelot, 2 item Brute Force hybrid ternyata. Gimana caranya mereka nge-stretch game ini adalah sebuah jawaban, tapi TNC di depan sana mau tidak mau harus bergerak pada Yuji. kemudian berhasil melakukan habis 47 dan Tsunami Slam menuju ke JP. Nampaknya itu tidak terlalu worth it karena JP masih bisa selamatkan pulang dari paket. Lunar berhasil di take down. Ingat, Sky bisa meninggalkan Chelsea, the god from Philippines, the Lancelot gameplay yang dirindukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Kita lihat Lancelot yang mungkin sudah hilang dari permukaan bumi dan sekarang kembali lagi ke Lane of Down. Ya, jelas sekali ya menjadi prioritas. First pick bahkan tadi untuk tim Liquid. Sekuat itulah Lancelot yang tadi ditunjukkan ke Rosa. Rosa! Mawar yang mekar dari Aurora Gaming. Ternyata kali ini harus kuncup. Harus tumbang di hadapan para pasukan dari tim Liquid. Gue agak susah sih, dan ngeliat dari Sunforce gue suka banget nih. Dia nggak buru-buru Skypiscer karena udah ada satu Skypiscer dari Grangernya, dari Oheb. Makanya dia nggak perlu Skypiscer lagi, kasih killnya ke Oheb. Dan lihat dari itemnya, Lancelot Brute Force, cicinya juga udah jadi Brute Force. Depannya memang nggak terlalu kuat, tapi ada 2 hero sustain lainnya. Jadi ini nggak sendirian Gatot Kacanya. Enak banget pasti dengan adanya 2 hybrid kayak gini. Plus damage-nya juga nggak main-main. Cici Lancelot, kita tahu ini 2 hero yang punya damage. So gue penasaran banget nih, untuk Altezi mampu nggak dia dapat menit 9 nih untuk di level 15-nya. Kita lihat. Tapi satu hal yang mungkin akan menjadi perebutan untuk di game selanjutnya adalah mungkin Lancelot. Karena kita tidak boleh pungkiri, kita tidak boleh underestimate di mana TNC dengan permainan Lancelotnya juga cukup bermain dengan sangat baik. After Guardian berasal dihindari walaupun tadi Curtain Call sudah menancap ke arah Aurora Gaming. Tapi damage yang diberikan dari Oheb ini tidak boleh dianggap remeh. Itu bayangkan satu kali lagi dengan stack Skypiscernya around 40-an atau 30 itu bisa hilang langsung. Ya, Dead Sonata tadi bisa jadi eksekusi juga. Tapi akan reset dulu sebentar kawan-kawan, karena tim Liquid mereka akan habisin semua buff-nya dulu. Mereka akan kontrol dulu lane-nya. Nggak akan buru-buru karena ada Lord yang bakal muncul. Setup akan ada di River. Mungkin ngelihat dari kondisi goldnya, Aurora Gaming mereka nggak bisa paksa untuk defense. Belum lagi dengan hero Trinity mereka yang belum jadi. High ground defense-nya ada 2. Jadi opsi terbaik untuk Aurora sekarang adalah lepas Lord-nya. Oke, lepas Lord. Dan mereka walaupun kita tahu tidak dengan high ground defender yang kuat seperti Varcia, Eve, tapi mereka tetap masih punya adanya Kimi. Mereka masih punya Moskov, masih punya high ground, bukan sama sekali tidak memiliki. Iya, makanya kayak Kimi Moskov ini 2 high ground yang kuat banget kan. Cuma ya hati-hati aja nih sama JP, hati-hati aja dengan Kaltezi. Belum lagi dengan Sunford. Kaltezi Sunford sih, karena 2 ini dia nggak perlu inisiasi. Dua-duanya bisa maju sendiri, dua-duanya punya badannya sendiri. Dan jangan lupakan juga DPS pasti nantinya dari Oheb ya sebagai sang eksekutor. Tapi Sanji Bakal coba dipasang, Sanji adalah beat belaka. Itu dia tim fight yang berhasil di beat. Perangkap yang terbakar oleh para pasukan dari Aurora Gaming. Bakal lihat Tsunami Slam for nothing. Luna keluar lagi dari kandangnya, mencoba untuk mengejar Carlton. Ternyata gocekan maut. Gocekan maut dari Carlton membuat Lunar flickernya menjadi sia-sia. What the beat from Sanjay. Ya, tapi jangan lupa Lord masih ada di bagian bawah. Dan ini bakal jadi Lord yang berbahaya masuk Mau di Kaltezi. NK, Ziggy Boom karena jalan untuk keluar. Sunford terlalu kuat di depan sana. Bakal coba ditabrak dan Tata dan Sonata menutup jalan berpasukan dari tim Aurora Gaming. Spawn. Tapi menuju ke arah mid lane, mereka fokus terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan tapi tak mampu. Dengan ada TNC, mereka cukup menakutkan tapi Rusa. Satu dan Sonata. Again and again. Tata dan Sonata menutup Aurora Gaming. Wah, ini mereka terpancing dengan tempo dari tim Liquid. Mereka termakan baitnya. Dan sekarang lihat base dari Aurora jadi teman bermain Liquid. Dan bukan hanya teman bermain Liquid, tapi bayangkan dengan base-nya di-poking oleh Oheb. Seakan-akan mereka memang tidak fokus ke arah base-nya. Mereka fokus ke arah orangnya. Mereka hancurkan terlebih dahulu. Mereka miskinkan. Dan untuk mendapatkan shutdown akan cukup sulit. Dengan Oheb yang terlalu kuat untuk ditembak oleh para pasukan dari Aurora Gaming. Dengan Sigibum dan bahkan Rosa.
Sedangkan di depan sana damage mereka nggak cukup juga untuk numbangin Sanji dan juga JP. Oke. Tapi secara garis besar ya masih bisa bertahan. Cuma Rosa terlalu depan kah? Terlalu depan. JP kembali lagi menjadi badan. Dan lihat apa yang dimiliki JP. Dia udah fokus untuk nahan badan. Dia nggak butuh lagi dominance sementara ini. Udah ada glowing one. Cukup. That's enough. Ya mungkin. Ngeliat dari item untuk Aurora Gaming deh, Trinity-nya udah jadi nih. Dari Moskov-nya. Si Gibom udah lumayan enak nih. Tapi kalau dibandingkan dengan Oheb, ini bumi langit. Jauh banget. 3.000, 4.000 gold perbedaannya. Ini satu item, bahkan kalau item-item murah itu bisa jadi 2 item. Makanya damage dari Oheb ini nggak bisa ditahan sama sekali. Front to back bisa dimakan Baru juga pengen ngomong. 70. Bukan masalah soal tentang duitnya doang, Lin. Tapi masalah poin kill yang dia dapatkan. Membuat Skypicernya ini menjadi satu tombak tertajam yang akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Liquid. Constant Gaming, Rosa menjadi pilihan utama dan lihat di depan sana Sanford memegang Rosa. Ketik apa termatian. Berhasil untuk menghantam Kaltuso menutup dari belakang dan Dead Sonata bersama dengan adanya pacar dari Kaltuso yang tidak bisa membuat TNC dan Aurora Gaming tenggelam dalam game pertama. Ini bencana di game yang pertama. Tim Liquid 15.000 gold difference melenyapkan sang mawar dari Turki. Wow, hari yang buruk untuk menjadi pembuka bagi Aurora Gaming. Terlihat jelas mereka terkena one-sided game. Dominasi penuh. First pick Lancelot membuktikan memang Kaltezilla menjadi salah satu the best player Lancelot. Boleh keluar monster. Bagaimana lihat permainan dari Kaltuso dengan Lancelot yang udah sempat tenggelam di bumi Land of Dawn? Yap, dan Kaltusok menusuk-nusuk semua pemain dari tim Aurora Turki. Namun inilah dia pemenang dari game pertama. Tim Liquid PH, mereka hadir dengan gebrakan yang begitu besar. Sangat ya, dan terlihat mereka juga cukup matang dari draft mereka sendiri. Mereka menutup semua hero-hero milik dari TNZ. Dan mereka tidak memberikan hero nyaman sama sekali. Ini untuk Rosa. Jadi mereka dapetin semuanya dan bahkan ini ada kesempatan memang untuk melakukan deny pick terhadap Lancelot. Tapi semahal itu memang di tangan dari Courtesy dan terlalu snowball dari awal. Itulah kenapa mereka juga menggunakan first pick value-nya. Mereka jalan, Lancelot dipilih dan sangat-sangat ya lihat jadi taman bermain lah bisa dibilang untuk Carl Cici dan kawan-kawan. Mereka sempat melepas turtle, tapi itu pun juga tanpa kompensasi. Setelah itu mereka benar-benar cari fight yang efektif, selalu melakukan invasi Aurora. Keteteran. Ya, aku suka sih bagaimana mereka berani ya dari tim Liquid Philippines untuk melepaskan turtle yang pertama. Karena mereka tahu di sana mereka akan sulit untuk berhadapan dengan Povius. Nggak cuma berani gitu-gitu, tapi mereka beraninya tuh di semua aspek. Dive sampai turret kedua, tadi turret satu bahkan masih ada. Ini emang cara bermain menekan Aurora Gaming atau bagaimana? Ya, ini karena mereka udah dapetin item tadi sih sampai dengan menit yang keempat ya. Betul. Menurutku mereka cuman low-nya tadi itu sampai dengan menit yang kedua di turtle yang pertama. Dan setelah itu mereka benar-benar ngegas juga. Mereka sudah dapetin temponya 2 level difference pasti antara TNC dan juga Courtesy. Dan itu memudahkan untuk bisa diving. Dan semuanya pede karena mereka sudah punya damage yang dibutuhkan. Ya, ditambah si Gibumnya juga belum menjadi impactful gitu. Belum mereka kurangan item, mengandalkan Rosa saja. Dan mereka selalu ngasih pressure yang on point ke arah Rosa. Jadi Rosanya juga positioningnya nggak akan pernah maksimal. Dan jadinya itu ngebuat invasi lagi. Yang tadi aku bilang early game nggak boleh terlalu bonyok, malah jadi terlalu bonyok. Beda 5.000 kalau nggak salah menit 7 itu udah terlalu bonyok. Ya ini terlalu bonyoknya 19-2. Ya 2 kill ya. Wow. Ya, ini sangat jauh ya secara statistik. Ngeri pasti banget. Jauh sekali dan 2 ini pun berhasil dapatkan dengan Aurora itu di awal. Ketika memang turtle yang pertama tidak berusaha untuk dikontes sama sekali. Tim Liquid Philippines mereka tahu mereka bisa kalah di sana. Berhadapan dengan Kalea, berhadapan dengan Povius, skip. Dan yang ditukarkan adalah buat pincang si TNZ. Tanpa purple buff setelah turtle yang pertama. Wah, itu benar-benar sequence yang sangat-sangat bagus dilakukan oleh tim Liquid. Mereka sempat kepleset karena first blood, tapi nggak masalah, mereka bisa recover dan ya mostly karena Carl TZ memberikan pressure yang benar-benar maksimal. 509 loh. Yep. Dan juga dengan adanya kombinasi item ya antara War X dan juga Brute Force, ini menjadi sebuah kekinian juga. Dan kita seakan-akan melihat kebangkitan dari Cici yang sempat menghilang.
Dan sekarang sudah mulai kembali muncul untuk cicinya karena bisa dengan 2 item seperti itu. Lancelot juga sama, bisa 2 item itu membuat mereka terkena efek dari sisi pun cepat untuk bisa tersadar kembali stunnya. Jadi lebih sustain dan lebih baik lagi. Iya, lebih konsisten, pressure-nya juga ada cooldown reduction di sana. Dan ya, aku laris. juga suka laris banget itu Rose Gold juga ya. OHEB meskipun ahead, meskipun dia cukup nyaman di belakang, tapi dengan adanya Rose Gold itu nambah life sustainability juga, ada shielding dan ya, jadi dia semakin untouchable di Land of Dawn. Ya, pertukaran yang dimainkan dengan tim Liquid Philippines adalah purple dan juga orange buff. Mereka hilang satu turtle ya. Tapi itu pun karena ada skenario di mana mereka bisa menukarkan dengan purple buff. Dan extra pressure-nya masuk setelah turtle yang kedua. Itu ada raid terus-terusan masuk ke dalam jungle milik dari tim Aurora. Yang artinya Auroranya mereka nggak bisa berkembang. TNZ yang harus bisa menjadi poros utama atau pemberi damage yang terbesar. Tapi ini nggak bisa dapat karena Joe-nya pasti langsung putus di tangan dari si JP. Gatot Kaca. Bisa di cancel karena ada unbreakable di sana, dan bahkan range-nya Rosa sendiri pun bukan range yang jauh gitu loh. Range yang tergolong pendek lah istilahnya. Ya, begitu sulit hidup dari tim Aurora Turki di game yang pertama. Dan kalau ngebahas kesulitan hidup mereka, apakah memang berasal dari comfort mereka nggak ada yang lepas? Comfort pick mereka, power mereka. Ya, Salah satu ya. faktornya gitu sih. Ya, bentuk itu point out yang bagus banget loh dari Clara. Kayak memang itu comfortnya mereka gak dapat sama sekali tadi. Dipaksa untuk silakan main pocket picknya kalian. Dan pocket picknya pun di-ban kan. Amonnya tadi sempat buat di-ban. Itu kan salah satu pocket atau cheese picknya mereka juga dari Aurora. Oh, buset. Ada 2 OHEB di situ. Waduh. OHEB berarti. 1000 loh. Apakah ini gold minute per menit tertinggi? Pernah 1000 juga. Ada Cuman kayaknya di atas 6. Seingat aku tuh di atas 6. Cuman salah satu yang tertinggi. Jadi ini OHEB, again, dia dikasih ruang karena trio midnya jalan, Carl TZ udah invasi ya. OHEB, dia akan nyaman banget dapetin gold shield. Letting gampang, rotasi gampang, dan ya dia menjadi the carry juga karena dia tinggal nembak dari jauh. Ya, OHEB kali OHEB ya. OHEB. OHEB. Ya, ada Lunar ini untuk sandbagnya dan JP masih ini ya untuk roamer juga. Jadi trionya memang harus bisa berjalan buat Aurora. Kalau kita melihat skenario yang sekarang dan itu nggak jalan tadi sehingga mereka mudah untuk bisa ditekan. Untuk Auroranya nih. Iya berat sih. Udah gitu pakai Moskov juga yang mungkin butuh waktu lah untuk dapat bener-bener online. Apalagi ditambah harus ada elemen Sphere of Destruction harus connect. Dan ya tadi nggak terlalu banyak yang connect lah bisa dibilang dari SOD-nya. Ya, dan siapa yang bisa pegang Cartiz ini adalah pertanyaan kita juga gitu loh. Sesulit itu tuh bisa memegang dia, dan faktor dari cancellation yang mungkin hanya akan datang dari Kalea tadi. Dan sedangkan tugas dari Kalea ini banyak banget, mau nangkap yang mana. Kalau memang mereka hanya fokus untuk mendapatkan Cartiz sendiri, dia akan bisa kabur dengan puncture. Masih ada puncture untuk bisa keluar, masih ada Tom Rose juga untuk bisa ngedodge nanti. Tapi jika memang ini kan memang sudah sulit dari hero-heronya. Oke. Apa yang mungkin bisa dilawan maksimal oleh Aurora Gaming sehingga hasilnya akan berubah? Kesempatan mereka seharusnya datang di late game ya, tapi kita nggak ngeliat ada chance untuk masuk ke late game tadi. Late game itu udah pasti karena mereka punya Moskov. Nah, dari segi Boom sendiri kita ngeliat momen-momen dia untuk nge-push lane, tengok hampir 2 turret dia dapetin di atas tuh. Iya, iya. Disenggol dikit, hilang. Ya, mereka berusaha untuk cari kompensasi juga ya. Cuman ya sayangnya memang untuk bagian tengahnya sudah langsung diacak-acak nih tim Liquid, mereka dengan power yang matang dan juga mereka tahu kalkulasi dari item yang sudah mereka dapatkan, mereka bisa tabrak saja langsung dan membiarkan si Gibom untuk tetap split push. Itu dia, belum ada kasarnya belum relevan lah Moskovnya untuk game kali ini. Belum cukup waktu untuk menjadi relevan dan ya dibiarinin aja, dan bahkan terpaksa karena kita nge-push mid atau mungkin hutannya ya si Gibu mau nggak mau harus balik juga toh. Dan ya itulah yang terjadi, butuh waktu lebih mungkin ya 6-7 menit lagi mungkin baru akan kelihatan lebih relevan lagi, dan tidak terjadi. Tim Liquid langsung menutup gamenya. Anggapannya di sini Moskovnya belum on ya. Ini Belum. lagi farming dulu. Kalah early soalnya. Lagi cari-cari, tapi teman-temannya udah nggak bisa nahan nih untuk sampai Moskovnya jadi. Betul. Terlalu ditabrak lah ya, gak ada yang stopin juga tadi. Memang terlalu power Lancelot. Ini harus masuk ke radar pick and ban yang seharusnya aku kira tadi Aurora mereka mau nge-ban buat Lancelot karena mahal banget kan di tangan dari Cartuzi. Satu hero yang bisa mengubah jalannya permainan sebenarnya. Mending lepasin Baxianya gitu ya. Atau enggak? Ayo, Baxia atau Lancelot dari Calzi? Kayaknya khusus untuk Carl, kayaknya ya mending lepas Baxia sih, kayaknya. Itu pun tapi ya pick your poison lah bisa dibilang. Iya, pilih mau racun yang mana lah, mau lawan yang tank, meskipun kalau aku bisa bilang lepas Baxia juga lumayan sadis racunnya gitu loh. Karena Baxianya kan flex ya, roamer itu bisa jadi terus tiba-tiba midnya ganti. Bener. Jadi dapat Kimi mereka, itu bisa jadi. Oke. Apalagi dipikir-pikir sekarang kan
kalau dari tim TL-nya, mereka fokus ke hero-hero yang nggak biasa kita lihat di band list. Ini karena ada Rosa di sini, di band Selena, di band Parsha, dan betul sekali membuat dari tim Aurora PH kewalahan. Mereka acak-adut, amburadul. Mereka kayak nggak tahu harus ngapain di game tadi. Ya di bandnya Selena kan, Selena Parsha tadi terus dinai juga sebenarnya. Chusin diambil. Ya, Iya. tuh. Nah itu akhirnya powernya memang habis dan yang kita bilang karena rodanya ini ada di Rosa, mereka harus berpikir hero yang nyaman juga buat Rosa gitu. Dan ya yang nyaman tapi gak masuk meta ada buat Rosa. Apa Ya, tuh? namanya Lilia. Namanya Lilia, Namanya si Lilia, bocah benar. kucir 2 itu ya. Bener, tapi kalau pakai Lilia dikejar dengan Lancelot udah pasti kena juga tadi. Gitu. Habis juga. Jadi kita nggak bisa melihat Lilia dari Rosa juga di game yang pertama. Lexusnya gak bakal bisa nyelamatin dia ya. Nggak bisa. Gampang ke trigger gak sih Bude? Gampang makan. Terus, tapi ngebahas tentang mid lane, kita akan membahas bahwa Clash of Mid Lane Legends dengan Rosa dan juga Sanji. Wow, statistik KDA yang sangat jomplang sekali ya kalau KDA-nya. Mungkin dari Rosanya sendiri kebanyakan ya mungkin push-nya dengan Selena juga. Rata-rata kita lihat dari tempo permainannya ya hanya sebagai open visioner. Terus juga kalau kena bagus, kalau enggak ya dia akan ngebantu lah. Lebih ke support match nih. Mereka sama-sama menggunakan Parsha, Selena dan juga Suxin. Tapi kalau dari Sanji dia nggak menggunakan Setian dan juga kalau Rosa nggak menggunakan Valentina. Hanya itu bedanya karena unique hero yang mereka pakai pada saat ini adalah 4. Iya. Mirip-mirip sebenarnya, cuman ya itu dari style ya. Tadi sempat mention stylenya sedikit berbeda juga. Dan kalau aku ngelihat ini emang mungkin terlalu mengandalkan Rosa juga kayaknya kurang oke lah. Kecuali memang dari sisi transisi draftnya emang diprioritasin. Ini mereka mau mengandalkan Kimi tapi tadi hero Rosa nggak diamanin dulu. Dan menurut aku mending diamanin, ambilin Chusinnya supaya bisa benar-benar nyaman. Karena kalau nggak ya kayak tadi gitu, Aha. terlalu gampang.